Saya WhatsApp Pak Purbaya. Saya ajak dia untuk kita berdiskusi tentang thrifting. Kenapa? Hasil riset global, sebuah lembaga dunia itu mengatakan 67% generasi milenial dan Gen Z menyukai thrifting. 67%. Lalu survei itu menjelaskan kenapa milenial dan Gen Z menyukai thrifting. Karena harga murah? Bukan. Karena modalnya bagus? Bisa. Lalu apa yang paling dominan penyebabnya? Terkait dengan lingkungan hidup. Apa hubungannya antara thrifting dan lingkungan hidup? Karena coba dipaparkan. Kalau ini tadi, ada coret-coretan sedikit. Satu lagi, geser. Ya, kebutuhan air bersih untuk industri tekstil itu satu celana jeans butuh 3.781 liter air. Ada pergeseran pandangan di generasi baru yang mungkin tidak ada di generasi sebelumnya, Pak Tua, bahwa kalau mereka beli baju thrifting, celana thrifting, itu bagian dari upaya mereka untuk menyelamatkan air bersih. Ini datanya. Satu kaos katun butuh 2.700 liter atau setara dengan 2,5 tahun satu orang minum air. Satu kemeja butuh 2.700 liter air juga. Dari awal sampai dia proses awal, penanaman, segala macam, sampai dia menjadi pakaian siap jadi, ini angka-angkanya. Jadi kalau kemudian generasi Z dan generasi milenial itu menurut risetnya 67% menggemari thrifting, salah satu alasannya ini. Artinya bahwa thrifting tidak kita bisa lihat sesederhana yang disampaikan oleh Pak Purbaya. Kalau kemudian kita bicara ilegal, ilegal. Tutup. Semua ilegal mau ditutup. Kalau gitu, kita tanya, menurut Undang-Undang Lalu Lintas, boleh tidak motor menjadi angkutan penumpang? Artinya kalau konsisten, ojol-ojol itu secara undang-undang tidak boleh. Itulah kita selama 14 tahun tidak merubah undang-undangnya. Sehingga kita selama 14 tahun, dalam tanda kutip sebagai sebuah negara bersepakat untuk melanggar sama-sama. Kira-kira seperti itu. Nah, kita geser lagi. Coba digeser lagi. Apakah yang impor thrifting cuma Indonesia? Enggak, ini datanya. Di Amerika tahun 2021 impor thrifting senilai 2,19 triliun. Ayo, Pak Purbaya perlu diskusi tuh sama teman-teman yang belanja di Amerika thrifting ini terkait dengan thrifting. Belanda impor thrifting dari negara lain 2,76 triliun. Rusia impor thrifting dari negara lain 2,184 triliun. Ini datanya jelas. Jadi tidak cuma kita saja yang impor. Jadi ada perdagangan dunia juga, Ketua, yang saya tangkap. Belanda impor, Amerika impor, Rusia impor, Indonesia impor, dan sebagainya. Nah, solusinya apa? Pertama, pahami dulu problemnya. Problemnya apa terkait dengan lingkungan hidup? Industri tekstil itu menyumbang 20% kerusakan udara. Datanya ada, coba digeser lagi. Industri tekstil dan lingkungan menghasilkan 1,2 miliar ton emisi gas, menghasilkan 282 miliar karbon dioksida, menghasilkan 20% limbah industri dunia. Sumbangannya pada limbah industri itu 20%. Nah, ini data. Ini yang kemudian terjadi pergeseran pemikiran generasi Z dan generasi milenial itu lebih tertarik thrifting. Dalam kepala mereka sepertinya begini. Kalau saya tidak bisa membuat air bersih, saya tidak akan buang air bersih. Kalau saya membeli celana jeans bekas, itu sama artinya dan saya menyelamatkan paling tidak sekian ribu liter air bersih. Kira-kira begitulah cara pandang generasi sekarang.